Iya, jadi dulunya belajar yang kak, dulu kalau nggak salah gurunya Kaleri ya. Iya, Oh. belajar sama Kaleri. Nah, Berarti kan 2003, 2003 2004 iya. Sekarang udah bisa menjadi staff pengajar. Nah ini juga bisa dicontoh nih untuk kalian semua, adik-adik atau putra-putri bapak ibu, nanti bisa mengajar di Yamaha. Kalau sudah sampai grade yang terakhir, bisa audisi seperti Kak Indra. Nah sebelum kita buka untuk sesi tanya jawab kepada bapak ibu sekalian, adik-adik juga, saya akan tanya dulu Kak Indra. Tanya apa nih Mas Indra? Ya. Sama-sama Indra nih. Jadi belajar musik itu kan atau gitar itu untuk teknik-teknik dasarnya itu seperti apa supaya bisa seperti Kak Indra ini gitu loh. Jadi itu pasti ada ingin tahu maksudnya. Untuk pemula gitu saya. Ya untuk pemula pasti mereka biasanya datang putra putrinya belum bisa main gitar nih, saya mau belajar gitu. Teknik dasar untuk bermain gitar sampai seperti kakak ini apa? Kalau menurut saya sih dari fondasinya dulu ya sebenarnya, dari dasar-dasarnya dulu diperkuat gitu. Nah ini yang sering kali saya temuin selama ngajar salah satunya, cenderung kebanyakan fondasinya anak-anak tuh fondasinya belum kuat, tapi pengen ini pengen gitu, pengen bisa ini bisa ini bisa. Sebenarnya pelajarin dulu basicnya gitu, basic dari voicingnya terutama gitu, cara menekan gitarnya, cara membunyikan gitarnya itu yang baik, yang terdengar baik itu tone seperti apa gitu. Terus baru latih pelan-pelan di tempo yang lambat dulu gitu, di tempo yang lambat, latih pelan-pelan. Dan lagi baru bertahap. Nah ini juga yang sering kali kita temukan, wah belum fondasinya belum cukup bagus, udah mau next step gitu. Jadi pasien dulu Saya sabaran ya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah ini juga saya waktu pertama banyak ibu yang mendaftar juga kira-kira berapa lama ya bisa. Nah itu agak sulit ya kayak dan prosesnya itu harus dari basic tadi yang lain sampaikan. Iya. Dan itu butuh proses, nggak ada yang instan ya. Iya betul. Dan cukup puas ya bapak ibu. Jadi kalau belajar musik itu nggak bisa langsung dalam waktu tempo yang singkat. Jadi perlu proses. Nah ini sekarang untuk latihan, idealnya latihan di rumah itu kan les sama Kak Indra nih, pulang ke rumah harus latihan dong, nanti ke depannya pas ketemu minggu depannya Kak Indra progresnya, oh udah step ke berikutnya. Nah itu berapa lama latihan di rumah? Nah, idealnya sih ya, selama dia selama mungkin dia bisa latih ya. Tapi kan mengingat kayak anak-anak sekarang kan kegiatannya banyak banget ya. Kalau aku selalu saranin ke murid paling tidak sehari 1 jam ya di rumah. Tapi harus continue, jangan sampai bolong, gitu. Misal ini minggu, oke, Senin latihan ya 1 jam. 1 jam pun nggak mesti 1 jam 60 menit. Bebas bisa di split waktunya, mau 2 kali latihan 30 menit 3 kali latihan 20 menit dan sebagainya gitu. Tapi kuncinya adalah sebenarnya latihan gitar itu kalau misalkan mau progresnya mau kelihatan continue sih emang harus continue. Kadang-kadang Senin latihan, Selasa latihan, aduh aku banyak tugas Kak. terutama ini Mas Indra, terutama ketika misalkan anak ini dari basic banget gitu. Jadi basic itu Bapak Ibu, basic itu justru step-step yang dimana dia butuh latihan intensif banget harusnya gitu. Sangat intensif ya? Iya. Justru di step-step itu tuh step-step yang lagi rawan-rawannya gitu. Kurang lebih gitu. Iya. Nah itu jadi basicnya yang harus diperkuat supaya jangan langsung ya, anak-anak juga suka gitu nggak sabaran. Kok mau main gini kan, mau main ini dulu, mau kayak gitu. Nah itu nggak bisa ya kayak harus basicnya dulu ada tahapannya. Diperkuat dulu. Oh ya tadi mainnya udah keren banget yang pertama itu lagunya judulnya apa? Terus teknik yang digunakan tadi kakak itu bisa dijelaskan itu teknik apa? Jadi lagu yang saya mainkan tuh dari Netral, judulnya Terbang Tenggelam gitu.
untuk tekniknya digunakan di lagu itu sebenarnya bisa dibilang mungkin bukan teknik ya, tapi ini yang menarik. Jadi saya memanfaatkan satu fitur efek di dalamnya, yaitu efek delay gitu. Sebenarnya mainnya simple. Kalau diperhatikan ya tadi, kalau tanpa efek delay itu rasanya cuma yang saya gunakan tadi fitur efek delay. Jadi main elektrik gitar ya, sebelumnya saya sampaikan, main elektrik gitar itu penting sekali buat entah itu yang baru mempelajari, pemula dan atau ya, dan sebagainya. Penting sekali dalam bermain gitar itu, elektrik gitar, penguasaan soal perangkat pendukungnya itu saya rasa harusnya penting sekali tuh untuk diketahui, dipelajari dan sebagainya. Jadi elektrik gitar itu nggak hanya masalah how to play-nya aja, gimana cara mainin ini, bunyiin ini gitu, enggak. Tapi perangkat tambahannya, seperti kayak misalkan kalau di elektrik gitar itu kan biasanya gitar ampli gitu ya. Gitu. Tapi selain dari itu, di elektrik gitar itu perlu juga kita ketahui ada perangkat tambahan, prosesor tambahan kayak yang ada di bawah saya ini namanya digital multi effect gitu. Jadi perangkat tambahan untuk mengoperasikan atau memanipulasi soundnya gitu. Nah, balik lagi ke yang delay tadi. Jadi delay itu pengertiannya gini, fitur efek delay itu sifatnya gini, dia mereplika ulang terus diperlambatkan gitu loh, diperlambatkan sesuai jeda tempo waktu yang kita inginkan gitu. Nah, saya kasih contoh gitu. Kalau suara gitar kita yang tanpa delay gitu. Apapun not yang saya pukul ya hasilnya bunyinya sama gitu. Saya pukul sekali, nah bunyinya sekali juga. Tapi ketika misalkan saya gunakan perangkat delay, hasilnya jadi gini. Jadi saya pukul, nanti akan ada bunyi susulannya. Nah gitu. Jadi bunyi susulannya itu diatur keterlambatannya seberapa lama gitu, terus perulangannya, repetisinya juga bisa kita atur, mau diulang berapa kalinya. Di lagu itu kalau dimainin tanpa delay rasanya mungkin aneh. Kalau tanpa delay nah kalau kayak gitu. Kalau mau diserupakan mainnya jadi kayak orang sirkus jadinya. Nah, tapi capek banget tangan pasti, nggak efisien, tenaga banyak buang. Nah, dengan ada delay jadinya seperti ini. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi terkesan kompleks gitu jadinya isiannya. Gitu. Kurang lebih gitu. Jadi lebih menarik ya kayak kalau ya, lebih variatif. Gitu. Jadi efek ini kalau ada belum tahu, ini adalah alat penunjang yang tadi saya sampaikan. Mungkin nanti perlu membeli juga ya untuk menunjang permainan supaya lebih menarik yang tadi. Iya. Nah ini kayaknya mencakup di pertanyaan keempat mengenai efek ini. Nah untuk efek tadi bisa suara lebih menarik untuk tampilannya, kemasannya. Jadi Kak Indra juga tadi yang pertama kan aneh ya kelihatannya ya, pas pakai efek ya, namanya efek fungsinya adalah untuk membuat lagu itu semakin indah gitu, permainannya semakin indah. Tapi untuk teknik tidak ya, tadi lebih ke efek ya lagu yang pertama tadi. Tekniknya sebenarnya nggak selalu rumit kedengarannya, jadi gitu. Jadi menurut juga kalau misalkan kita tahu dan bagaimana cara memanfaatkan fitur-fitur dari perangkat tersebut, jadi bisa bilang kadang-kadang permainan yang biasa aja jadi gini ya. Nah, di elektrik gitar kan justru yang uniknya gitu. Di elektrik gitar itu secara soundnya atau tone-nya gitu lebih modify, bisa dimodifikasi gitu. Jadi kalau musik gitar ya di strumming atau dipetik jreng gitu bunyinya. Tapi di elektrik gitar semua bisa dimanipulasi gitu, bisa diedit gitu. Kita mau bikin sound seperti apa, meramu sound seperti apa, nah itu. Nah ini juga yang mau saya sampaikan, yaitu pentingnya belajar elektrik gitar itu justru penguasaan hal-hal lain di luar dari how to play-nya. Jadi usahakan jangan selalu terfokus ke how to play-nya, bagaimana cara memainkannya, membunyikan ini gitu. Tapi sebenarnya di elektrik gitar itu cakupannya lebih kompleks
Creativity ya. Ya, lebih kompleks, tapi justru keseruannya sebenarnya di situ. Gitu. Istilahnya kalau bahasa itu ngulik ya. Ngulik, betul. Nah itu jadi ilmu-ilmu ini penting sekali, waduh keren banget ya. Berikan nomor sekali lagi untuk Kak Indra, Bapak Ibu. Iya. Nah yang terakhir nih Kak, untuk pertanyaan dari saya, nanti kita bagi untuk audiens. Nah belajar gitar itu apakah perlu bakat? Atau semuanya bisa belajar gitar? Disclaimer dulu sebelumnya. Nah, kalau menurut saya, bakat tuh sebenarnya nomor 14 sekian. Kenapa? Karena pada dasarnya ini, sebenarnya semua orang punya bakat sebenarnya Mas Indra. Gitu Bapak Ibu. Cuma kadang-kadang ada yang dia nggak sadar kalau sebenarnya dia berbakat, atau dia merasa nggak pede kalau dia berbakat, jadi dia pendam dari bakatnya. Gitu. Tapi gini, walaupun nggak punya bakat, bisa nggak? Bisa. Saya dulu belajar ngerasa nggak punya bakat, malah diledek-ledekin sama teman. Nggak belajar kita perlu punya bakat, nggak bisa kalau nggak punya bakat. Awas ya. Tapi ya udah, makanya ya buktiannya ya ternyata bisa. Bakat mungkin nggak punya, tapi bakat bisa ditumbuhkan kalau menurut saya. Gitu. Jadi perlu dipupuk ya. Jadi jangan takut untuk belajar, itu pastinya ya. Jangan. Nah pertanyaan saya sudah selesai Kak. Nah kita akan coba nanti ada boleh tanya ya sama Kak, kesempatan ini ya. Jadi kita akan lihat kembali penampilan dari Kak Indra. Berikan aplaus untuk Kak Indra. Kak Indra, Oh, iya. ingin nanya, Ya.
aku sering lihat gitaris-gitaris itu ada dia tuh pakai kayak alat itu alat atau alat apa jadi alat itu ditaruh di bawah terus dioperasikan pakai kaki terus tuh aku mau nanya itu alat apa ya Pak? Nah ini prosesor efek pedal ya lebih khususnya untuk pedal efek namanya pedal efek gitu isinya ya distorsi efek segala macam gitu. Jenisnya ada dua, biasanya secara analog atau digital gitu. Kalau yang semakin jenis ini biasanya yang praktis tuh yang digital gitu. Karena bedanya analog sama yang digital biasanya analog satu unit satu karakter suara. Tapi kalau digital satu unit banyak karakter suara di dalamnya gitu. Jadi kalau misalnya kita main satu genre musik butuh 10 karakter suara gitu. Kalau secara analog ya lebih kan punya 10 unit berarti dengan karakter yang beda-beda. Tapi kalau misalnya di digital ya udah mau apapun genre yang kita mau mainin semua all in one dalam satu unit biasanya gitu. Terus biasanya kalau digital tuh lebih memorable, jadi bisa di save apa yang kita cari misalkan di rumah. Oh kita bikin dulu nih, oh dapet nih soundnya udah enak gitu, save. Nah, ketika misalkan kita mau manggung ke gigs atau perform di mana gitu, nah settingan yang kita save di rumah tadi bisa kita load di atas panggung gitu. Paling butuh adjustment atau penyesuaian sedikit-sedikit aja gitu. Namanya pedal efek Pram. Makasih Kak Indra. Oke. Jadi itu lagu yang awalnya itu judulnya apa terus topik yang digunakan itu apa? Jadi seperti yang tadi dijelasin. Jadi lagu itu netral. Dari band netral, judulnya Terbang Tenggelam. Terus teknik yang aku pakai bukan teknik, jadi apa tadi ya trik ya. Jadi aku manfaatin filter delay di situ. Tuh, filter efek delay, efek perulangan gitu. Gitu bro. Putu dan puas? Ya, oke. Terima kasih Putu. Winnie mau nanya? Kalau misalnya solo kan harus cepat gitu perpindahan tangannya, tapi juga harus kayak tekannya juga harus pas. Kalau kayak gitu biar lebih lancar gimana ya? Mungkin gini ya, teknik speed itu sebenarnya krusial juga tuh kalau menurut saya. Untuk bisa latihan secepat itu, jangan memaksakan tangan. Jadi latih benar-benar step by step dari tempo yang dari yang terlambat sampai akhirnya bisa dilatih di tempo yang tercepat. Terus latihannya step by step, jangan naikin temponya secara signifikan, gitu. Jari itu kayak apa ya? Jari itu sebenarnya ketika kita masih belum mampu mencapai tempo itu, jari itu jujur istilahnya, gitu. Jari itu jujur banget. Ketika misalkan kita paksakan pun pasti latency biasanya. Jadi nggak sync antara tangan kanan sama tangan kiri, gitu. Jadi latihnya bertahap. Temponya tuh naiknya pelan-pelan. Naiknya mungkin 5 bpm misalkan. Dari 60 udah nyaman di 60, naiknya 55 atau 65 bpm. Dilatih lagi sampai nyaman, sampai kira-kira kalau kita baru-baru main di tempo baru kan biasanya suka ada miss lah, ada apa gitu ya, pukul lah dan sebagainya. Sampai itu nyaman dulu, naikin lagi. Semua bisa bermain cepat, saya yakin latihannya dari lambat. Gitu. Puas. Ada yang perlu ditanyain lagi nggak apa-apa? Udah cukup Mas ya. Terima kasih, ini pertanyaan yang bagus sekali, berkualitas sekali. Ada lagi yang lain? Adinata mau nanya? Saya mau nanya. Saya mau jawab. Saya kan punya efek di rumah, cuman saya kurang paham sama cara makainya. Nah, saya sudah cari juga di YouTube, cuman kayak ada kayak apa yang saya cari itu nggak ketemu gitu, itu gimana Pak? Apanya yang kamu nggak bisa temuin itu apa? Sound yang dimau gitu. Iya. Jadi sebenarnya ya informasinya tuh dari YouTube juga sebenarnya banyak tutorial gitu. Kamu tuh suka main lagu apa? Oh, genrenya apa gitu. Nah, penonton ini juga sedikit banyak nih kepake nih. Kayak misalkan
oh Adit suka main musik rock misalkan. Nah umumnya kita tahu musik rock biasanya identik sama distorsi, ya kan? Suara yang kasar gitu jadi nah gitu. Nah itu pengetahuan dasar. Terus sebenarnya penting juga untuk tahu ini di dalam kamu multi-efeknya apa? Digital ya? Iya digital Pak. Nah digital itu kan biasanya suka ada di dalamnya tuh biasanya suka include ini fitur M simulator. Jadi simulasinya ampli, replikanya sound replikanya ampli biasanya ampli besar tuh yang brandnya gede kayak misalkan Marshall, Orange, Mesa gitu. Nah kenali juga ininya apa karakter amplinya. Jadi kalau misalkan kayak brand gitu ampli beda brand, mereka punya karakter sendiri gitu. Paling gampang ini aja, misal Adit suka mainin lagunya Green Day. Gampangnya triknya gini aja, lihat aja live-nya Green Day di belakangnya pakai ampli apa itu apa ya? Oh beli Marshall udah samain gitu. Nah terus nguliknya ya harus dipelajari. Memang harus dicoba sih gitu. Jadi ini mungkin juga sama ini ya bingung ini tombol apa sih gitu. Ini indikator apa sih, gain, treble, bass, EQ gitu. Nah itu ada baiknya juga dipelajari itu. Oh kalau bass terlalu besar tuh kayak apa ya? Ada pengaruhnya nggak ya di gitar? Jadi dicoba-coba. Biasanya dicoba-coba aja dulu gitu. Kalau middle terlalu besar gimana, terlalu kecil gimana, ada perubahan nggak ya gitu. High-nya juga sama, terus gain tuh kalau terlalu besar gimana. Jadi tadi hal-hal begitu itu sebenarnya. Terima kasih Kak. Terima kasih, pertanyaan Adit ini berkualitas banget dan mewakili permasalahan pasti ya. Adit boleh nggak dibawa pada saat les? Jadi nanti mempelajari di samping teknik ya. Boleh nanti pada saat les boleh dibawa Adit efeknya. Kalau yang belum menemukan yang tadi Adit mau, ya nanti pada saat les dibawa ya. Iya. Selain belajar teknik nanti boleh. Siapa lagi yang mau tanya? Boleh. Apa? Ya, silakan. Saya pernah dengar kalau internet itu ada istilahnya sandbox. Ya. Dan ada yang digital efek. Ya. Kalau masih dulunya Kak. Oke. Stopbox tuh biasanya sifatnya kayak analog. Jadi apa ya? Terus efek stopbox juga biasanya istilahnya karena suka ada yang sebut itu efek mobil-mobilan karena bentuknya kayak kaleng-kaleng kayak mobil-mobilan segini gitu. Bagaimana ciri-cirinya umumnya biasanya ini satu unit satu karakter. Jadi suka disambung-sambung, diparalelin gitu istilahnya. Tapi kalau multi efek, nah kayak yang tadi aku pakai yang tadi di ini prosesor yang ada di depan sini. Nah ini sifatnya digital multi efek. Sifatnya digital. Terus berbagai fitur karakter dalam satu unit gitu. Jadi kurang lebih. Oke, Arfan, puas? Kalau nggak puas nanti lanjut di tempat les ya. Sepertinya udah cukup mewakili tadi dari Pramadana, Adit, Arfan, sama Gini, sama Tutu juga tadi ya cukup mewakili. Terima kasih banyak Kak Indra sudah ilmunya dibagi. Nanti kalau mau lebih lanjut lagi, lebih detail lagi di tempat les langsung ditanyakan ke guru masing-masing atau dengan Kak Indra. Lalu selanjutnya Kak Indra perform lagi mau kolaborasi. Siapa yang mau kolaborasi sama Kak Indra? Utuh? Siapa? Oke, jadi seperti ini aja. Kita pakai kombinasi progresif rock dua aja, oke? Biar simpel. Oke, misal dari kita main dari A ke D ya, A ke D. Oke. Nah, susah ya Bapak nanti ya. Jadi strum dulu satu-satu. Untuk L strum, ya kayak A. Itu juga. Ya, lalu ke D, dua bar ya.